Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji UKIM LPTK Winhas Jember, saya atas nama Muhammad Syaiful Qaib, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Winhas Jember, nomor peserta 350 94 300 1050 pada hari Senin 27 November 2023 akan melaksanakan real teaching dalam ujian kinerja sebagai rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2023. Mata pelajaran PAI, mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Pada sang merah putih, hormat! Rap! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa, berusaha, pantang putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana
kabar hari ini? UPPK Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bapak anak soleh, Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Abdul absen terlebih dahulu ya. Alfred Agli, Asifah Ramadhani, Dika Feral Alfian, ya. Kemudian Najwa Asifah Zara. Yang gak masuk hari ini siapa? Yang dekat rumahnya Zaskia siapa? Kamu? Kemana Zaskia? Sakit? Mulai kapan? Baik, anak-anakku, kalau ada teman kita yang sakit, maka kita sebagai orang muslim, kita berdoa sesuai dengan hadis Rasulullah. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Maka dari itu, kalau teman kita sakit, kita sebagai orang muslim berdoa. Belajar terus dulu ya. Ahmad Akbar ya. Berarti yang gak masuk hari ini cuma 2 ya. Siapa? Dan Ya, mari bersama-sama kita doakan mudah-mudahan tetap sehat, kemudian bisa berkumpul kembali dan belajar bersama. Anak-anakku sekalian, sebagai bukti bahwasanya kita orang nasionalis, orang Indonesia, adalah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia.
satu bukti bahwasannya kita cinta Indonesia. Agar kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumul qiyamah, kita baca sholawat Rasul bersama-sama. Anak-anak hafal ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil busyara sholatan tubashiruna biha wa lana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min jawrina adaina Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ilmu tajwid. Ya, anak-anak masih ingat apa ilmu tajwid? Masih. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya, kemarin kita bahas tentang hukum atau tata cara membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid minggu yang kemarin kita membahas tentang bacaan qidhar, ya, bacaan tidur bilaguna, irfan dan ikhlas. Ada yang masih ingat? Siap semua ya? Nah, baca qidhar, cara membaca qidhar ada bagaimana? Jelas. Huruf qidhar itu ada berapa? Apa saja? Jadi, aku ulangi lagi, kalau kita membaca Al-Quran apabila ada bacaan sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf qidhar ini, maka cara membacanya harus paham anak-anak ya? Dan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghormati walaupun beda suku, beda ras, beda kulit, beda rambut, Beda agama. tapi kita harus saling menghormati. Tartil dan tilawah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adakah kelas 4 ini yang hafal Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Oke, siapa namanya? Adelia. Siap maju di depan ya? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ternyata kelas 4 satu kali baca ternyata bisa hafal.
sudah membaca ayat suci Al-Quran, perasaan hatinya bagaimana? Tenang, sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, tentram. Paham ya anak-anak ya? Maka dari itu, mari bersama-sama di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, sering-seringlah membaca Al-Quran. Jadi Allah menciptakan kita agar saling menghargai dan menghormati. Di Indonesia saja ada beberapa suku. Ada suku Dayak, suku apa lagi? Jawa, Aceh, Kalimantan. Kalimantan dan lain sebagainya. Itu meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, kita saling menghargai. Walaupun kita berbeda kulit, berbeda suku, semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah, kalian tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam, yang kelihatan hanya gigi putih. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah apa yang membedakan kita di sisi Allah. Ada siap? Mari kita lihat video berikut ini. Baik-baik ya. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan badannya pun ditinggi dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya. Mereka larut dalam tangisan pilu.
Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak dua cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenal kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok dan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun, dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Menyimak video yang sudah disetel barusan, kalian tentunya sudah mempunyai kesimpulan bahwasannya Allah tidak membedakan antara yang kulit hitam, kulit putih, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah yang bersambung. Seperti halnya membaca dalam menulis kalimat Al-Quran, dimulai dari arah kanan ke kiri. Beda dengan menulis huruf Latin untuk bahasa Indonesia. Kalau kita menulis huruf bahasa Indonesia, maka dari kiri ke kanan. Kalau menulis Al-Quran, dari kanan ke kiri. Jangan balik ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Huruf Al-Quran ada yang bisa dirangkai atau bisa disambung. Nah, dengan huruf lainnya ada pula yang tidak bisa disambung, tidak bisa disambung. Ya. Huruf-huruf yang bisa dirangkai dengan huruf lainnya dibagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama, huruf yang bisa dirangkai di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu hurufnya ba, Wow.
yang bisa dirangkai di awal, di tengah, dan di akhir. Hurufnya ada berapa? 42. Sedangkan huruf yang bisa dirangkai di akhir, di belakang sendiri, itu apa saja? Alif, Dan za ra zain waw. Nah, huruf ini hanya bisa dirangkai pada akhir kalimat, ya. Tidak bisa disambung dari Awal awal. Bisanya dirangkai di akhir kalimat. Paham anak-anak ya? Paham. Dengarkan baik-baik ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Anak-anak, tugas kalian adalah sekarang menempel ayat-ayat yang sudah dipotong. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dicocokkan, nanti ditempel, kemudian dilem. Setelah selesai nanti dipresentasikan ke depan, maju per kelompok satu persatu. Paham anak-anak ya? Oke, selamat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Setelah selesai, coba kelompok A maju untuk membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi tugas kalian, silakan dibaca dari teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha 'alimun khabir. Ini susunan ini sudah benar. Bagaimana dengan punya kalian? Apakah cocok susunannya? Sama? Jadi kalian kalau sama berarti sudah benar. Mari kita baca bersama-sama dulu. Terima kasih, tugas kalian sudah benar. Maka dari itu kalian terus belajar, jangan patah semangat. Belajar, belajar dan terus belajar. Oke, sekarang kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat, agar kita berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu.